Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohma dengan NIM 2208 0310 2055 akan menjelaskan mengenai materi jenis-jenis sekuritas dengan pengampu dosen Bapak Marmono Singge. Yang pertama yaitu mengenai pengertian sekuritas. Apa yang dimaksud dengan sekuritas? Sekuritas itu merupakan secari kertas yang menunjukkan hak pemodal, yaitu pihak yang memiliki kertas tersebut, untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya. Jadi di pengertian sekuritas itu, apabila sekuritas ini bisa diperjualbelikan dan merupakan instrumen keuangan yang berjasa panjang, maka perdagangannya dilakukan di pasar yang disebut dengan pasar modal. Selanjutnya, jenis-jenis sekuritas. Nah, di jenis-jenis sekuritas ini ada dua, yaitu yang pertama ada saham atau ekuitas, dan yang kedua ada obligasi atau surat hutang. Penjelasan yang pertama mengenai jenis-jenis sekuritas, yaitu saham atau ekuitas. Ekuitas atau saham termasuk dalam jenis sekuritas di mana aset ini menunjukkan hak kepemilikan seseorang atau badan usaha. Presentase kepemilikan ini berbentuk lot atau lembar saham. Jadi contohnya itu ada reksadana, dana investasi, real estate, dan lain sebagainya. Itu tadi pengertian dari ekuitas atau saham. Terus yang kedua, ada obligasi. Nah, obligasi ini merupakan surat tanda hutang jangka panjang yang diterbitkan akibat oleh perusahaan ataupun pemerintah. Jadi dengan membeli obligasi ini, pemilik obligasi ini bisa tahu nih, tersebut berhak menerima bunga yang biasa dibayarkan setiap semester dan harga nominalnya pada waktu obligasi tersebut jatuh tempo. Contoh dari obligasi ini yaitu surat utang negara atau biasa kita sebut SUN, terus saving bond retail atau SBR, dan sekuritas syariah berupa sukuk dan sebagainya. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk sekuritas. Nah, bentuk-bentuk sekuritasnya ada tiga. Yang pertama, sekuritas atas unjuk. Yang kedua, ada sekuritas atas nama. Dan yang ketiga, sekuritas tanpa warkat dan globalisasi. Yang pertama yaitu sekuritas atas unjuk. Pengertiannya itu sekuritas atas unjuk berarti orang yang kemudian memiliki sekuritas atau pemegang sekuritas adalah orang-orang yang berhak atas sekuritas tersebut. Jadi di sekuritas atas unjuk ini seringkali persetujuan pemindahan sekuritas ini dilakukan dengan menyerahkan secara langsung fisik sekuritas. Dalam beberapa kasus ada juga yang kemudian menyerahkan dengan menandatangani bagian belakang sekuritas. Yang kedua, sekuritas atas nama. Pengertian dari sekuritas atas nama adalah orang yang tercatat namanya dalam sekuritas tersebut sebagai orang yang memiliki hak atas sekuritas tersebut tidak dipegang secara langsung, melainkan oleh suatu perusahaan, sekuritas terbaik, ataupun penerbit yang kemudian memegangnya. Jadi, sekuritas atas nama ini berbeda dengan sekuritas atas unjuk, dikarenakan sekuritas ini tak dapat dengan mudah diperjualbelikan atau dialihkan. Hal ini karena orang yang mempunyai sekuritas tak memiliki hak atas sekuritas ini kecuali sudah didaftarkan terlebih dahulu pada Biro Pemegang Sekuritas. Selanjutnya pada sekuritas yang ketiga yaitu sekuritas tanpa warkat dan global. Nah, sekuritas tanpa warkat adalah instrumen keuangan yang tidak berbentuk fisik seperti saham atau obligasi, contohnya saham yang diperdagangkan secara elektronik. Jadi pengertian dari sekuritas tanpa warkat dan global ini yaitu sekuritas dalam konteks ini mungkin mengacu pada investasi atau pasar yang tidak terbatas pada suatu negara atau wilayah tertentu, melainkan mencakup pasar global di mana instrumen keuangan diperdagangkan lintas negara atau lintas benua. Itu tadi bentuk-bentuk sekuritas. Selanjutnya, pada materi cara kerja sekuritas. Yang pertama itu ada pedagang efek. Nah, di cara kerja pedagang efek ini adalah sebagai perantara pedagang efek. Di sini tuh perusahaan sekuritas bertugas untuk melakukan jual beli efek atau biasa kita sebut surat berharga bagi kepentingan sendiri atau pihak lain. Setelah itu, perusahaan sekuritas akan melakukan jual beli
efek tersebut mulai dari saham hingga obligasi. Semuanya itu dilakukan melalui bursa efek atau melalui transaksi di luar bursa atau transaksi over the counter atau biasa kita sebut OTC. Jadi, di perantara perdagangan efek ini, cara kerja sekuritas ini adalah sebagai perantara perdagangan efek dan transaksi di luar bursa atau biasa tadi saya sebut OTC atau over the counter. Terus yang kedua ada penjamin emisi efek. Nah, di cara kerja sekuritas yang kedua, yaitu sekuritas ini juga bekerja penjamin emisi efek atau underwriter. Perusahaan sekuritas akan membantu calon-calon emiten untuk melaksanakan pelaksanaan umum saham, initial public offering, dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual tadi. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tuh, cara kerja sekuritas itu ada dua. Sekarang pada materi tips memilih sekuritas. Jadi kita perlu memilih sekuritas dengan baik. Di sini saya memaparkan 4. Yang pertama itu ada pastikan perusahaan terdaftar di OJK. Terus yang kedua ada utamakan kemudahan transaksi. Ketiga ada riset kondisi pasar. Dan yang terakhir ada sesuai nilai setoran dan fee dengan budget. Nah, keempat ini tadi tips memilih sekuritas. Tadi sudah diperjelaskan mengenai materi yang saya sampaikan tadi. Kesimpulan pada materi jenis-jenis sekuritas ini, yaitu dalam dunia keuangan, sekuritas memiliki peran penting sebagai instrumen investasi yang memungkinkan investor untuk mendiversifikasi portofolio mereka dan mengelola risiko. Ada berbagai jenis sekuritas, di antaranya yaitu saham dan obligasi. Ada beberapa bentuk sekuritas yang dibagi menjadi 3 yang saya jelaskan tadi, yaitu sekuritas atas unjuk, sekuritas atas nama, dan sekuritas tanpa market dan global. Nah, setiap jenis sekuritas ini memiliki karakteristik dan resiko yang berbeda hingga penting bagi investor untuk memahami dengan baik masing-masing jenis sebelum membuat keputusan investasi. Itu tadi penjelasan mengenai materi jenis-jenis sekuritas yang saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.